Pasar mobil hybrid di Indonesia akhirnya memasuki fase baru. Kalau dulu teknologi ini identik dengan harga setengah miliar ke atas, sekarang kondisinya sudah berubah total. Per April 2026, mobil hybrid sudah mulai turun ke kisaran 200 jutaan hingga 300 jutaan saja. Artinya, mobil hybrid bukan lagi barang mewah. Tapi sekarang pertanyaannya bukan lagi mahal atau tidak, melainkan mana yang paling cocok dengan kantong untuk dibeli. Di video ini kita akan bahas 5 mobil hybrid paling murah di Indonesia saat ini. Mulai dari yang paling basic sampai yang teknologinya paling canggih di kelas harga entry level. Kalau kita bicara hybrid paling murah di Indonesia saat ini, nama yang langsung muncul adalah Suzuki XL7 Hybrid. Mobil ini menggunakan sistem mild hybrid SHVS yang artinya motor listrik di dalamnya tidak menggerakkan roda secara langsung. Perannya lebih ke membantu mesin bensin saat akselerasi dan menjaga efisiensi bahan bakar. Mesinnya sendiri 1500 cc. Cukup familiar dan sudah terbukti bandel. Jadi, secara karakter, mobil ini sebenarnya masih terasa seperti mobil bensin biasa. Hanya saja lebih halus dan pastinya lebih irit. Untuk konsumsi bahan bakar, di penggunaan normal, XL7 Hybrid bisa mencatat angka di kisaran 18 sampai 20 km per liternya. Dengan tangki sekitar 45 liter, mobil ini bisa menempuh jarak antara 800 sampai 900 km dalam sekali isi penuh. Yang jadi nilai jual utama di sini adalah biaya kepemilikan. Karena teknologinya sederhana, perawatan mobil ini tidak jauh berbeda dari mobil konvensional. Di harga mulai dari 260 jutaan rupiah, XL7 Hybrid bisa dibilang jadi pintu masuk paling realistis buat orang yang ingin mencoba teknologi hybrid tanpa harus keluar budget besar. Kalau XL7 lebih ke arah SUV, maka Suzuki R3 Hybrid bermain di segmen MPV keluarga. Secara sistem sebenarnya sama, masih menggunakan teknologi mild hybrid HSVS. Tapi yang membedakan adalah positioning dan fungsi. R3 Hybrid jelas lebih fokus ke kenyamanan penumpang dan efisiensi penggunaan harian, terutama untuk keluarga. Konsumsi bahan bakarnya sedikit lebih baik dibandingkan XL7. Dalam kondisi normal, bisa mencapai 19 sampai 21 km per liternya. Dengan kapasitas tangki yang sama, jarak tempuhnya bisa mencapai 900 km. Yang menarik dari mobil ini adalah keseimbangannya. Harga masih di bawah 300 jutaan. Kabin luas, dan biaya operasional tetap rendah. Kalau kita bicara secara rasional, ini adalah salah satu pilihan paling masuk akal di pasar hybrid Indonesia saat ini. Bukan yang paling canggih, tapi justru itu kekuatannya, minim resiko, dan sudah teruji. Masuk ke mobil ketiga. Di sini mulai terasa loncatan teknologi yang cukup signifikan. Daihatsu Rocky Hybrid menggunakan sistem series hybrid atau sering disebut e-smart hybrid. Artinya, roda mobil ini digerakkan sepenuhnya oleh motor listrik. Mesin bensin hanya berfungsi sebagai generator untuk mengisi baterai. Hasilnya, sensasi berkendaranya jauh lebih halus dan respon gas terasa seperti mobil listrik. Dari sisi efisiensi, ini salah satu yang paling unggul. Konsumsi bahan bakarnya bisa mencapai 24 sampai 28 km per liter. Dengan tangki penuh, jarak tempuhnya bisa tembus hingga 1000 km. Ini angka yang sangat impresif untuk mobil di kisaran harga 300 jutaan. Namun, tentu ada trade-off. Sistemnya lebih kompleks dibandingkan mild hybrid dan karakter berkendaranya juga berbeda. Tapi kalau yang dicari adalah efisiensi maksimal tanpa harus repot charging seperti mobil listrik, Rocky Hybrid
adalah salah satu opsi paling menarik di pasar saat ini. Kalau sebelumnya kita bicara mild hybrid atau series hybrid, sekarang kita masuk ke level yang lebih matang, yaitu full hybrid. Toyota Veloz Hybrid menggunakan sistem hybrid khas Toyota, di mana motor listrik dan mesin bensin bisa bekerja secara bergantian atau bersamaan. Dalam kondisi tertentu, mobil ini bahkan bisa berjalan menggunakan tenaga listrik saja. Efisiensinya pun cukup tinggi. Konsumsi bahan bakar berada di kisaran 22 sampai 26 km per liter. Dengan tangki penuh, jarak tempuhnya bisa menyentuh 1000 km lebih. Selain itu, keunggulan Veloz Hybrid ada di paket keseluruhan. Mulai dari fitur keselamatan, kenyamanan, hingga teknologi yang lebih lengkap dibanding kompetitor di harga yang sama. Di harga mulai 300 jutaan, ini adalah salah satu mobil hybrid dengan teknologi paling matang yang bisa didapat di Indonesia saat ini. Terakhir, kita punya Suzuki Fronx Hybrid. Mobil ini bisa dibilang sebagai wajah baru dari hybrid murah di Indonesia, terutama untuk segmen SUV compact. Sistemnya masih menggunakan mild hybrid, mirip dengan XL7 dan R3. Tapi, yang membuat Fronx menarik adalah positioningnya yang lebih modern dan desain lebih fresh. Dari sisi konsumsi bahan bakar, angkanya ada di kisaran 20-22 km per liter. Dengan tangki penuh, jarak tempuhnya berkisar antara 800-900 km. Fronx bukan mobil yang paling irit dan juga bukan yang paling canggih. Tapi mobil ini bermain di aspek lain. Desain, image, dan target market yang lebih muda. Kalau XL7 atau R3 terasa terlalu keluarga, maka Fronx lebih cocok untuk first buyer yang ingin mobil hybrid dengan tampilan lebih stylish. Dari 5 mobil ini, kita bisa melihat satu pola yang cukup jelas. Hybrid di Indonesia sekarang sudah tidak lagi eksklusif. Pilihan sudah semakin banyak. Dan yang lebih penting, sudah mulai masuk ke harga yang realistis untuk masyarakat luas. Kalau mau kami rangkum, paling murah itu XL7 Hybrid. Paling irit, Rocky Hybrid. Paling balance, R3 Hybrid. Dan terus kalau teknologi yang paling matang, Veloz Hybrid. Sementara Fronx Hybrid, desain lebih buat anak muda. Sekarang tinggal satu pertanyaannya. Kamu lebih butuh yang murah, yang irit, yang canggih, atau yang paling stylish? Tulis pilihan lo di kolom komentar, dan untuk update berita otomotif dan analisis lainnya, langsung aja kunjungin netralnews.com.